Mahkamah Konstitusi memutuskan pemerintah harus menggratiskan biaya pendidikan dasar dari SD hingga SMP, baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta. Putusan itu merupakan hasil uji materi atas pasal 34 ayat 2 Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional yang diajukan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia dan 2 orang ibu rumah tangga serta seorang PNS. Dalam pertimbangannya, MK menilai frase wajib belajar tanpa biaya selama ini hanya berlaku bagi sekolah negeri. Padahal daya tampung sekolah negeri terbatas. Akibatnya, ada kesenjangan akses ke pendidikan dasar. 2 menyatakan pasal 34 ayat 2 Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78 tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia nomor 4301 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya baik untuk satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat. Sementara Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Rizaul Haq bilang terkait putusan MK Pendidikan Dasar merupakan tanggung jawab pemerintah. Meski demikian, terkait teknis pelaksanaannya, Kemendikbudrismen akan mengkaji terlebih dahulu karena belum menerima salinan resmi putusan MK itu. Ini juga akan terkait dengan pemerintah daerah karena urusan pendidikan bukan kewenangan absolut pemerintah pusat, tapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah karena bersifat konkuren. Ya, kami sedang dalam proses pengkajian di internal, tentu juga kita akan menunggu apa arahan Bapak Presiden mengenai hal ini. Menanggapi putusan MK, salah satu pengelola sekolah swasta di Purwakarta, Jawa Barat mengaku belum tahu pasti teknis penerapan sekolah gratis yang diputuskan MK. Pemerintah juga diharapkan membiayai secara penuh biaya sekolah di swasta jika memang diwajibkan sekolah gratis. Karena jika tidak, dikhawatirkan adanya penurunan kualitas pendidikan di sekolah swasta, terutama sekolah swasta yang memiliki keunggulan sistem pendidikannya. Pelayanan swasta kepada siswa di Indonesia itu swasta memiliki kelebihan-kelebihan. Yang pertama untuk membayar gaji guru, karyawan, terus memelihara fasilitas, menyediakan alat-alat pembelajaran. Jadi apabila digratiskan, ini perlu ada pengkajian dan juga apabila pemerintah akan menanggulangi pembiayaan tersebut, ini dimungkinkan bisa terjadi. Warga pun berharap jika memang nantinya digratiskan pemerintah, kualitas pendidikan tidak berkurang. Jadi, namun ada satu hal yang saya khawatirkan juga, bahwa tindakan itu undang-undang itu, terjemahan undang itu harus sampai ke tingkat yang paling dasar. Dalam hal ini, ya sekolah-sekolah yang mendapat hal tersebut. Kalau tidak akan menjadi bias. Biasnya bagaimana? Segala hal dibebaskan, guru jadi malas. Saya harap bahwa apa yang regulasi yang diturunkan itu sampai ke daerah, dan daerah harus bisa merespon dengan positif supaya anak-anak didik kita, anak-anak kita itu tidak menjadi terbengkalai, meringankan, tapi ada satu sisi hak pendidikan anak dikekang. Putusan MK ini menjadi awal dari perubahan sistem pendidikan di Indonesia. Hal ini juga terkait dengan besarnya biaya yang diperlukan. Yang menjadi pertanyaan, mampukah pemerintah di bawah Presiden Prabowo merealisasikannya? Tim Liputan, Kompas TV.